Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa iman jamaah yang dirahmati Allah, ibu dan bapak yang saya hormati. Kali ini kita akan melanjutkan kajian ayat yang ke-11 dari surah Al-Maidah. Semoga buat iman semuanya selalu siap di depan Al-Qur'annya. Baik. Langsung saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul 'azim. Wa timan yang dirahmati Allah. Ayat yang ke-11 dari surah Al-Maidah ini Allah lagi-lagi menyeru kepada orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, uzkuru, ya, ingatlah kalian nikmat Allah alaikum kepada kalian, idhamma qaumun, ya, ketika satu kaum itu bermaksud ayyabsutu ilaikum aydiyahum, membentangkan tangan mereka kepada kalian. Ya, yang dimaksud adalah untuk melakukan kejahatan. Fakaffa aydiyahum anhum, maka kemudian Allah menahan tangan mereka atas kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa 'alallahi, dan kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minun, orang-orang yang beriman senantiasa bertawakal. Buat iman yang dirahmati Allah, ada 3 riwayat ya terkait dengan ayat ke-11 dari surah Al-Maidah ini, yaitu asbabun nuzul, ya, sebab turun ayat ini, yang kesemuanya menjelaskan tentang ancaman orang Yahudi, ya, orang-orang yang memusuhi Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga kepada para sahabat, ya, untuk membunuh mereka. Di antaranya adalah riwayat Ibnu Jarir dari Ikrimah dan Yazid bin Abi Ziyad, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika keluar bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, dan Abdurrahman bin Auf, itu mendatangi rumah Ka'ab bin Ashraf, ya, dan seorang Yahudi dari Bani Nadir untuk menagih denda, untuk menagih diat, ya. Mulanya Rasulullah dengan para sahabat diterima, bahkan hendak disuguhi makanan, ya. Tapi ternyata iman yang Allah muliakan, pada saat itu ada seorang yang bernama Hai bin Akhtab berkata kepada temannya, nah, sekarang kan Rasul katanya sudah dekat, ya, mari kita lempar dengan batu untuk membunuhnya. Ya. Sebelum itu terjadi, maka Jibril memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan niat mereka untuk membunuh Rasul dengan para sahabat. Ya. Rasul pada saat itu langsung berdiri dan meninggalkan tempat itu. Pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Rasulullah dari ancaman orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Jarir dari Qatadah, ya, bahwa ayat yang ke-11 dari surah Al-Maidah ini waktu iman terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kebun kurma, ya, ketika diintai oleh Banu Sa'labah, ya, dan Banu Muharrib. Pada saat itu Rasulullah sedang tertidur, kemudian datang seseorang yang kemudian membawa pedang dan mengangkat pedang sampai kemudian menyimpannya di lehernya, ya, dengan kalimat yang sering kita dengar, ya, dia mengatakan ma yamna'uka minni ya Muhammad, siapa yang akan menghalangi dariku wahai Muhammad. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas, dengan penuh keyakinannya mengatakan bahwa yang akan menolong
Rasul itu adalah Allah. Rasul mengatakan Allah yang akan menolong. Maka seketika itu juga pedang yang dipegangnya itu kemudian terjatuh, terkulai. Ya. Kemudian iman Allah muliakan, yang ketiga ada riwayat Abu Naim ya dari Hasan yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, yaitu ketika seorang laki-laki dari suku Muharrib ya yang bernama Ghaurath ya bin Al-Harta, pada saat itu dia berkata kepada kaumnya dengan mengatakan, lihat aku akan datangi Rasul dan aku akan membunuh Rasul, katanya begitu ya. Nah setelah datang ternyata beliau itu berkata kepada Rasul, coba saya lihat itu pedangnya, katanya ya. Maka kata Rasul, silahkan. Setelah diambil dan dikeluarkan dari sarungnya, maka kemudian dia mengatakan, apakah engkau tidak takut ya? Nah, artinya dia mengancam dengan pedangnya tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, la, tidak, sama sekali tidak takut. Nah, kemudian dia mengatakan, kenapa engkau tidak takut? Maka Rasul mengatakan, karena sesungguhnya aku yakin Allah lah yang akan menahan ya tanganmu untuk melakukan itu. Pada saat itu ya, atau saat itu juga Gauros itu langsung kembali memasukkan pedang itu ke sarungnya. Utiman yang Allah muliakan, dari ketiga riwayat yang tadi ya dapat kita pahami secara khusus bahwa ayat ini memberikan peringatan ya, mengingatkan kepada Rasul dan para sahabat akan nikmat yang sudah Allah berikan ya. Yaitu apa? Ya, diselamatkan dari ancaman orang-orang untuk membunuhnya, sampai Rasul dan para sahabat pada saat itu tidak jadi dibunuh dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dibayangkan ibarat iman yang Allah muliakan, kalau saja pada saat itu Rasul dibunuh, demikian juga dengan para sahabat, apalagi tadi disebutkan sahabat yang ikut sangat lengkap ya. Itu yang tergolong kepada Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Apa yang terjadi buat iman yang Allah muliakan dengan kehidupan Islam ya, dengan dakwah Islam ya. Nah, bisa ihwatu iman, ibu dan bapak bayangkan, tentu saja akan berhenti sampai di sana karena Rasulullah mati dibunuh. Nah, tapi ternyata tidak ya, iman yang Allah muliakan ya, dengan apa yang Allah sebutkan, faqaffa aydiyahum ankum, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ditahan tangan mereka sampai kemudian tidak jadi. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, bagi kita tentu saja ingin kita ingatkan kembali lagi kepada ayat yang sudah, bahwa nikmat yang paling mulia, yang paling besar yang dirasakan itu adalah al-Islam, yang di dalamnya adalah ada aturan Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain ya, Islam dan aturan-aturan ini serta syariatnya dibawa oleh Muhammad SAW sebagai pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah nikmat yang terbesar, diutusnya Rasul kepada kita menjadi nikmat yang terbesar ya. Kita bisa merasakan bagaimana kalau tidak ada utusan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah Muhammad Rasulullah SAW, maka tentu saja tidak akan sampai syariat kepada kita dan kehidupan akan tetap di dalam kegelapan ya. Rasulullah SAW ja'ana bil haq, datang kepada kita dengan membawa kebenaran ya. Yakhrujun nas minad dhulumati ila nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya ya. Muhammad SAW mengabarkan kepada kita ya, basyir wa nadhiran, ada kabar gembira dan juga ancaman, yang pada akhirnya menuntun kita ya, bagaimana kita hidup dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatunya, baik itu kaitan dengan kehidupan dunia ataupun kehidupan di akhirat. Maka itulah nikmat yang terbesar berikutnya ya, yang disebutkan dalam ayat yang 11 ini. Jadi diutusnya Muhammad SAW untuk kita itu adalah nikmat yang terbesar. Dan yang ketiga yang dapat kita ambil ya, pelajaran dari ayat yang ke-11 di surah Al-Maidah ini adalah bahwa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala iman kadang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang lain. Allah Subhanahu wa taala dengan irodahnya bisa jadi ya, nikmat yang diberikan itu adalah tidak langsung kepada kita, tetapi melalui orang lain.
Oleh karena itu kenapa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa saling membantu, tolong menolong ya dalam tawanu alal birri wat taqwa wala tawanu alal ismi wal udban seperti yang disebutkan dalam ayat yang keduanya yang sudah kita bahas ya. Jadi apa yang kita rasakan sebenarnya adalah nikmat yang Allah berikan itu melalui orang lain. Sebagaimana kita tahu dan kita rasakan ya, bayi mendapatkan dan merasakan nikmatnya melalui orang tuanya, melalui ibunya ya. Demikian juga dalam banyak kehidupan kita benar-benar bisa merasakan waktu iman yang Allah muliakan ya, melalui jalan orang-orang yang soleh, melalui muhsinin kita merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kita merasakan nikmatnya Islam ini adalah jalannya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang terdapat di dalam ayat yang ke-11 di surat Maidah ya. Mudah-mudahan menjadi penegas bagi kita semuanya, lebih yakin lagi bahwa sesungguhnya Islam, aturan-aturan Allah, Nabi Muhammad itu adalah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.